Seorang gadis miskin tak sengaja menggali sisa-sisa mayat ibu dari seorang pria kaya. Saat itu, sekawanan burung gagak terbang melintasi langit. Kepala mayat itu tiba-tiba bergerak. Tapi gadis itu tidak menyadarinya. Dia datang ke kuil untuk melakukan perbuatan baik, yaitu membersihkan tulang. Dia juga membakar pakaian orang mati. Semoga Anda bisa melalui musim dingin ini dengan hangat. Terima kasih. Fon tiba-tiba mendengar seseorang mengucapkan terima kasih di telinganya. Tapi dia tidak melihat siapapun. Fon dirasuki oleh jiwa Ibu Cawin. Setelah pulang dari kuil, jiwa Ibu Cawin menuntunnya ke dalam sebuah mimpi. Pertama-tama, dia berterima kasih kepada Fon karena sudah melepaskan jiwanya. Dia meminta Fon agar bisa membawanya pulang ke rumah, supaya dia bisa bertemu putranya. 10 tahun yang lalu, dia dipukuli sampai mati oleh suaminya dan dikubur di hutan belantara. Suami berbohong kepada putranya bahwa ibunya Kawin lari ke luar negeri. Tapi Cawin tidak percaya bahwa hal itu adalah kenyataannya. Cawin diam-diam selalu mencari ibunya yang hilang. Dia berharap Fon dapat membantunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada putranya. Belum sempat Fon yang tercengang memberikan reaksi, sosok si ibu itu menghilang. Besoknya waktu bangun, Fon berpikir itu hanyalah sebuah mimpi. Ibu tiri yang kejam memberinya setumpuk pakaian untuk dicuci. Tapi hari ini Fon masih harus bersekolah. Dia adalah seorang mahasiswa tahun ketiga. Cawin mengendarai mobil mewah ke sekolah dan mentraktirnya makan malam. Hal ini untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya di tempat parkir kemarin lusa. Setelah Fon masuk ke dalam mobil, dia melihat wanita yang ada di liontin sama persis dengan yang dia mimpikan tadi malam. Fon pikir itu hanya sebuah kebetulan. Waktu Cawin mengantar Fon pulang setelah makan malam, ibu tiri yang kejam menyeret putrinya ke dalam rumah. Fon ditampar dengan keras, hanya karena baju yang dilempar tadi pagi belum selesai dicuci karena Fon pergi bersekolah. Waktu Fon melawan, dia mendorong ibu tirinya ke atas meja. Hal ini membuat ibu tiri semakin marah. Ibu tiri mengambil sapu dan mengejar dari lantai 1 ke lantai 2. Fon menangkap sapu itu dan meminta maaf kepada ibu tirinya. Dia akan segera mencuci baju. Ibu tiri mendorong Fon dengan keras sampai jatuh dari tangga. Bagian belakang kepala Fon menghantam lantai dan dia pingsan di tempat. Saat itu waktu malam datang, pintu kamar terbuka perlahan. Selama waktu ada di malam hari, jiwa si ibu bebas bepergian. Ibu tiri menepuk wajah Fon. Fon tidak mungkin mati karena jatuh kan? Waktu si ibu tiri bangkit dan akan pergi, Fon tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Setelah berbalik, ibu tiri ketakutan setengah mati. Fon mengambil tongkat kayu dan berpose dalam pose anggar. Ibu tiri itu tercengang. Dia tidak pernah melihat putrinya berani melawan seperti ini. Si ibu tiri bersiap memberinya sebuah pelajaran. Tapi siapa yang menyangka bahwa jiwa ibu yang merasuki Fon dulunya adalah seorang pemain anggar? Si ibu tiri yang dipukuli melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak punya belas kasihan. Setelah menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada putrinya, barulah Fon melepaskannya. Setelah itu, Fon yang dirasuki oleh jiwa si ibu kembali ke rumahnya 10 tahun lalu. Dia memberitahu pelayan kalau dia mencari Cawin. Si ibu ingin melihat putranya, tapi si pembantu tidak membukakan pintu untuknya. Setelah masuk rumah, dia menjelaskan ke Cawin bahwa ada orang yang meminta makanan. Ibu Cawin berulang kali mencoba membuka pintu, tapi dia terhalang oleh sebuah cahaya merah. Ada mantra di pintu ini. Jiwa Fon tiba-tiba melihat tubuhnya sendiri. Apakah Fon sudah mati? Si ibu menjelaskan bahwa dia hanya mengambil tubuh Fon. Kamu tidak mati. Fon ingin kembali ke dalam tubuhnya, tapi dia gagal. Ternyata hanya ketika jiwa si ibu meninggalkan tubuhnya secara sukarela, barulah jiwa Fon bisa kembali ke tempat asalnya. Besoknya waktu bangun, Fon yang merasakan pengalaman keluar dari tubuhnya kemarin seperti sebuah mimpi. Dia mengalami mimpi aneh yang sama selama 2 hari berturut-turut. Paman memberitahu Fon bahwa kemarin dia membuat sebuah masalah besar. Ibu tiri mengeluh kepada ayah tentang diintimidasi oleh putrinya yang melukai kepalanya. Fon harus berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya sebelum dia dimaafkannya. Ayah mendukungan si ibu tiri. Fon tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia berlutut dan bersujud untuk mengaku kepada ibu tirinya. Selesai hal ini, Fon bersembunyi di halaman belakang dan menangis diam-diam. Hanya pamannya saja yang datang sendiri untuk menghiburnya. Fon bersujud ke kepala tempat kasur. Waktu melihatnya, paman berteriak ketakutan. Fon menjelaskan bahwa ini hanya mimpi buruknya di malam hari. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengapa seorang pria dewasa bisa lebih pengecut dibandingkan seorang wanita? Baru saja paman pergi, roh si ibu datang ke rumah. Fon mengira dia sendiri terpesona. Dia segera berlari ke kepala kasur untuk beribadah. Si ibu tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia. Katanya dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia hanya ingin meminta Fon untuk membantunya, untuk membawa dirinya menemui putranya. Fon merasa bahwa jiwa di depannya tidak jahat. Dia berjanji untuk membantunya memenuhi keinginannya. Keduanya naik taksi ke rumah Cawin. Sopir menyadari Fon berbicara sendiri di sepanjang jalan. Entah mengapa dia merasa agak takut. Baru saja sampai di depan gerbang, mereka bertemu Cawin yang sedang mengendarai mobil pulang dengan pacarnya. Ibu segera merasuki tubuh Fon. Dia mendesak jiwa Fon untuk keluar, lalu berpura-pura pingsan dan berbaring di tengah jalan. Cawin mengerem tepat pada waktunya dan hampir menabrak Fon. Setelah keluar dari mobil, dia menyadari bahwa itu adalah gadis yang dia kenal. Dia berdiskusi dengan pacarnya untuk mengantar Fon pulang terlebih dahulu. Pembantu bilang dialah orang yang kemarin datang untuk meminta makanan. Dia menyuruh si majikan mengusirnya. Fon tiba-tiba terbangun. Setelah 10 tahun, akhirnya si ibu bertemu dengan putranya sendiri. Dia memegang tangan Cawin erat-erat. Melihat pemandangan ini, si pembantu dan pacar tercengang. Fon segera menyadari ada yang tidak beres dan dia melepaskan tangannya. Lalu memanggil Cawin keluar rumah sendirian. Lalu dengan lembut membelai wajah putranya. Kemudian dia memberitahu Cawin tentang kejadian sebenarnya, bahwa dia adalah ibunya yang telah lama hilang.